warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberikan nikmat ya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga kita dalam pembelajaran hari ini tidak ada suatu halangan apapun. Bapak minta kalian cek kanan kiri kalian apakah ada yang tidak hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, kalau tidak ada maka kita lanjutkan. Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian ya. Setiap manusia itu memiliki potensi ya anak-anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu memiliki potensi. Potensi ini bisa berupa hal yang positif, bisa juga berupa hal yang negatif. Maka peran kita sebagai umat Islam yang baik yaitu mengembangkan potensi kita dalam hal-hal yang positif. Nah, untuk salah satu cara mengembangkan potensi manusia ya, itu perlu belajar ya anak-anak. Kita perlu menggali informasi, kita perlu mencari pengetahuan, ilmu ya, guna mengembangkan potensi positif kita ya. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, ketika kalian mendapatkan nilai jelek, ya, itu kan termasuk ujian, ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan ketika mendapat nilai jelek tersebut? Bapak minta anak-anak sekalian untuk membaca buku paket halaman 22 sampai 24. Setelah membaca, nanti Bapak akan menjelaskan. Nanti kita membaca sama-sama Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 155 hingga 157. Baik, apakah sudah kalian baca? Bapak rasa waktunya cukup ya anak-anak. Kita akan membaca bersama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 secara bersama-sama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْأَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahul adzim. Mari kita bersama-sama membaca artinya ya anak-anak. Setelah kita membaca ayatnya, kita membaca terjemahnya. 1, 2, 3. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka
termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 ini berisi tentang bahwa manusia itu diberi cobaan, anak-anak. Ini merupakan dalil tentang ujian dan cobaan. Manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan atau ujian itu untuk bersabar ya, untuk mengingat kepada Allah bahwa semuanya itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Islam yaitu harus menerima, harus sabar. Kita suatu saat pasti akan diberikan cobaan ya. Cobaan ini disebutkan dalam Al-Qur'an berupa ketakutan ya. Ketakutan, kekurangan harta, kelaparan, dan kekurangan buah ya. Atau kita kekurangan jiwa atau ya semacamnya ya, ataupun fisik ya, mohon maaf. Itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menerima ya anak-anak. Kita memang bukan makhluk yang sempurna. Baik. Nah, setelah kita bersabar ya, kita akan diberikan petunjuk oleh Tuhan kita ya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diuji ya anak-anak? Karena kita itu agar menjadi umat Islam yang kuat mental ya, meyakini keyakinan yang kokoh ya, jadi tidak mudah digoyahkan, serta jiwanya itu tabah. Jadi kalau misalkan kita menerima musibah atau cobaan ya dari Allah, kita itu bisa menerima atau bersabar. Bersabar itu merupakan tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Karena kita kalau menerima itu kita akan hilang beberapa masalah ya. Nah, itu juga akan menjadi tahan banting ya, atau tahan ujian ya. Itu adalah fungsi dari Allah menurunkan cobaan kepada kita sebagai umat Islam. Selanjutnya kita akan membaca Quran surat Al-Imran ayat 186. Kita baca bersama-sama ya anak-anak, dengan menirukan bacaan saya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyaraku adan katsira wa minal ladina asyaraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Mari kita baca artinya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersyukur dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran surat Al-Imran ayat 186. Ayat ini mengandung arti bahwa setiap umat Islam ya, semua manusia itu akan diuji terhadap harta dan dirinya. Kalau harta misal diberi kekayaan yang banyak ya,
Apakah kita akan lupa terhadap Tuhan? Kalau kita diberikan harta yang kurang ya, sampai mau makan saja susah, apakah kita akan masih mengingat Tuhan? Kita juga akan diberikan ujian ya, akan diberikan ujian berupa dari diri kita. Misal kita kehilangan seseorang yang kita cintai, apakah kita akan menerima, dan apakah kita masih beriman atau meyakini kepada Tuhan, atau kita justru malah sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayat ini itu berpesan demikian ya, bahwasanya setiap umat Islam akan diberi ujian ya. Bisa berupa sakit fisik dan juga bisa berupa harta. Setelah Bapak jelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157 serta Quran surat Al-Imran ayat 186, Bapak minta kalian untuk berkelompok kecil ya. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Nah, nanti kelompoknya bisa dicantumkan di grup WA kelas ya anak-anak. Nanti tugasnya adalah yang pertama Bapak minta anak-anak apa yang kalian dapat ya, pesan-pesan apa saja yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dalam menghadapi ujian ya, tentang menghadapi ujian. Nah, yang kedua Bapak minta kalian menuliskan cerita kalian ya dalam bentuk cerita ya tentunya di dalam kertas HVS. Nanti ditulis ya salah satu saja, berkelompok satu menulis pengalamannya, terus bagaimana cara menyikapinya ya, apakah pencerita ini bersabar atau tidak ya, apakah mampu menghadapi cobaan yang diberikan Allah Ta'ala. Itu per kelompok satu anak menceritakan satu kisah ya. Jadi dalam satu kertas, nggak perlu panjang-panjang, nanti kalian ceritakan pengalaman kalian dalam mendapati cobaan dan menghadapi cobaan, seperti itu. Terima kasih anak-anak. Nanti kalau sudah Bapak koreksi. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan ya anak-anak. Kurang lebih hanya itu saja. Kita sudah mempelajari banyak hal terkait ujian dan cobaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Salah satunya ayat 155, yaitu kita diberikan ujian berupa kelaparan, berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, bahkan kekurangan buah-buahan ya, atau makanan. Nah, kita juga diberi ujian dalam Quran surat Al-Imran ayat 186. Kita diberi ujian berupa gangguan diuji dari harta ya, atau diri kita. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.